akan melanjutkan kelas kita. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bertemu lagi dalam kelas Alkitab malam. Saat ini kita masuk eksposisi surat Roma. Kita masuk surat Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Sebelumnya mari kita minta anugerah Tuhan turun atas kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang memilih kami sebelum dunia dicipta dan menentukan kami diselamatkan di dalam anak-Mu. Dan kami akan dimuliakan bersama Dia di surga. Saat ini kami di bumi mengikut pimpinan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Biarlah kami terus diisi kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang tak pernah kami jemu mendengar. Selalu memuaskan jiwa kami, hati pikiran kami. Roh Kudus, roh kebenaran, Tuhan utus, bekerja di tengah-tengah kami. Bekerja dengan leluasa. Biarlah apa yang dikatakan hamba-Mu Paulus, biarlah kami minta anugerah Tuhan turun atas kami lebih dari yang kami pikirkan, lebih dari yang sanggup kami meminta. Biarlah anugerah-Mu berlimpah-limpah kepada kami. Roh yang menyatakan kebenaran firman Tuhan melalui rasul dan nabi. Biarlah roh yang sama menuliskan Alkitab, juga roh yang sama membukakan rahasia Alkitab bagi kami. Biarlah kasih Kristus yang ajaib yang tertulis di Alkitab oleh pekerjaan Roh Kudus boleh kami nikmati, mengerti saat ini. Kami menyerahkan setiap pribadi kami dimanapun berada, juga Tuhan topang peralatan kami, dan khususnya hamba-Mu yang lemah, yang hina, Tuhan perlengkapi, Tuhan pegang, tuntun, dan urapi. Biarlah firman-Mu yang Tuhan mau nyatakan kepada kami, boleh itu keluar dari mulutnya. Setan iblis musuh Kristus jauh daripada kami. Malaikat Tuhan melindungi kami dan Roh Kudus betul-betul bekerja di tengah-tengah pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Kita masuk Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Habis pasal 8. Dalam Alkitab kita, LAI memberi judul di sana keyakinan iman. Karena dalam surat Roma, iman itu sangat penting. Iman adalah dasar pembenaran. Iman adalah dasar kita diterima Allah. Bukan melalui perbuatan, bukan melalui Taurat, tapi melalui iman oleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Orang yang beriman, orang yang dibenarkan menjadi anak-anak Allah. Sehingga kita punya pengharapan dalam keluhan-keluhan, dalam penderitaan, dalam kesusahan. Kita punya pengharapan suatu hari akan dimerdekakan dalam semua kesusahan kita. Juga Paulus berkata, ada Roh Kudus yang menolong kita dalam berdoa untuk membawa keluhan-keluhan
kepada Allah. Allah yang menyelidiki roh itu berdoa kepada Allah menurut kehendak Allah. Dan yang ketiga, ayat 28, bahwa segala sesuatu bersinergi, bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, umat yang sudah ditentukan dari semula, dipanggil, dibenarkan, dan yang akan dimuliakan. Ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Ini rancangan awal dan penggenapan. Ditentukan sebelum dunia dijadikan, dimuliakan setelah lewat dunia ini bersama Kristus di surga. Antara dimuliakan, ditentukan dan dimuliakan, Paulus berkata ada dipanggil, dibenarkan. Suatu hari ada anak pemudi bertanya, kalau Allah sudah menentukan kita sebelum dunia dijadikan, sudah dipredestinasikan, bagaimana ketika kita hidup di bumi, kita tidak mau menerima Injil? Kalau begitu, firman Tuhan gagal. Firman Tuhan tidak benar. Tapi di sini firman Tuhan berkata dari ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ditentukan. Sehingga mesti mendengar Injil dengan panggilan Injil. Injil memanggil dengan dua cara. Satu secara umum, eksternal. Ada secara khusus, internal. Orang-orang yang dipanggil secara khusus, inilah orang-orang yang sudah ditentukan. Ketika mereka mendengar Injil, cepat atau lambat mereka akan meresponi Injil. Akan berpaling dari dosa, datang kepada Kristus. Saat itulah orang itu dibenarkan. Statusnya sudah benar diampuni anak-anak Allah. Dan mulailah diproses menuju keserupaan dengan anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Itulah yang dikatakan dimuliakan. Tapi di antara ditentukan, dipanggil, dibenarkan dan dimuliakan, paling strength bergumul itu setelah dibenarkan menuju dimuliakan. Kita menghadapi begitu banyak pencobaan, godaan, kelemahan, kesesakan, keluh kesah, sehingga kita perlu mengingat ada masa di depan, pengharapan. Ada roh Tuhan menolong aku berdoa. Dan semua yang tiba kepadaku adalah menuju kebaikan sesuai dengan gambar anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Dan terakhir hari ini kita akan melihat apa yang tidak mungkin gagal sehingga kita tiba pada dimuliakan. Kita baca ayat 31 sampai 39, saya baca dari sini. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia, ini Allah Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Dia di sini anaknya itu, Yesus Kristus. Ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? 34. Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang
malah menjadi pembela bagi kita. 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. 37. Tetapi di dalam semua itu kita lebih daripada seorang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, baik yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Tuhan kita. Sekali lagi, saya baca 39b, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kuasa-kuasa di atas maupun di bawah, maupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Seorang teolog terkenal masuk ke dalam satu kelas mengajar, dan setelah dia mengajar, seorang mahasiswanya itu bertanya. Teolog itu namanya Karbach gitu. Dia mengajar panjang lebar mengajar. Setelah selesai mengajar, mahasiswa bertanya, Pak Profesor, kesimpulannya pelajaran kita, apakah inti iman Kristen? Karbach menjawab, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajariku. Demikian. Itulah inti iman Kristen, kata Karbach. Itu sepertinya biasa. Tapi berapa tahun lalu di Rwanda ada penganiayaan orang Kristen. Papanya ditangkap, mamanya ditangkap, semua anak-anaknya ditangkap. Dari teroris ini ada ancaman mereka diikat. Katakan Yesus bukan Tuhan. Mulai dari papanya. Papanya berkata Yesus Tuhan, dipenggal kepalanya. Turun lagi kepada mamanya. Katakan Yesus bukan Tuhan. Dia berkata Yesus Tuhan, dipenggal kepalanya. Demikian kakak-kakaknya, abang-abangnya. Dan dia dilepas lari. Waktu dia lari, dipungut orang. Lagu anak itu sepanjang hari. Jesus loves me. Yes, I know. For the Bible tell it so. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajariku. Kesaksian ini saya dengar dari penginjil Robert Canfield, tim daripada Billy Graham. Langsung saya dengar. Begitu kuatnya kasih Kristus. Papanya dipenggal di depannya, mamanya, kakak abangnya. Tapi satu dia tahu, Yesus kasih padaku. Alkitab mengajariku. Inilah yang dikatakan Paulus di sini. Dari semua jaminan-jaminan, pengharapan Roh Kudus, berdoa, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Semua itu ada puncak jaminan hidup kita aman.
kasih Kristus. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajariku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajariku. Demikian Paulus berkata dalam ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kita ada ketakutan. Kita ada lesu. Kita ada kelemahan. Kita ada keluh kesah. Kita ada tekanan. Tidak ada kepastian dalam hidup kita. Tapi di sini Paulus berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah itu siapa? Allah pencipta segala sesuatu, dari tidak ada menjadi ada. Allah itu berdaulat, maha tahu, mengontrol segala sesuatu. Tidak ada satu rambut jatuh jikalau bukan atas kehendaknya. Demikian Allah memihak kita, kata Paulus. Bagaimana Allah memihak kita? Dengan cara mengasihi kita. Bagaimana Allah mengasihi kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Ini artinya apa? Yang dia sayang, seharusnya dia sayangi, dan memang paling dia kasihi, untuk kita, dia lepas. Dia lepas. Yohanes pasal 1 ayat 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anaknya yang tunggal yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Di pangkuan di situ dipeluk. Karena itu kesukaan Allah Bapa. Karena itu kasih Allah Bapa kepada anaknya yang tunggal. Tapi ketika dia merencanakan keselamatan bagi kita, dia bukan merencanakan melalui malaikat atau apapun. Dia merencanakan melalui anaknya yang tunggal yang dia kasihi, yang ada di pangkuannya. Sebenarnya yang ada di jantung hati Bapa, itu dia lepas, diberikan bagi kita. Kalau demikian dia mengasihi kita, mungkinkah dia tidak memberikan semua beserta anaknya itu? Inilah peperangan dalam iman kita. Kita takut, kita curiga, kita bingung, kita putus asa. Karena apa? Karena kita kurang satu. Keyakinan bahwa Allah mengasihi kita dengan memberikan anaknya bagi kita. Dan bahasa Indonesia menyatakan yang tidak menyayangkan. Artinya yang seharusnya, selayaknya, inilah yang paling dia jaga, yang paling berharga, dia berikan. Dan di Efesus pasal 1 dikatakan, itulah pemberian yang mulia. Apa pemberian mulia? Yang paling dikasihi dan yang satu-satunya. Dari seluruh alam semesta, semua ciptaan, tidak bisa dibandingkan cinta kasih Allah Bapa kepada anaknya daripada semua ciptaan ini. Tapi untuk menebus kita, menjadikan kita anak-anak Allah, masuk kemuliaan bersama Kristus,
Kristus anaknya yang tunggal inilah diserahkan bagi kita. Sehingga lagu Yesus sayang padaku, Alkitab mengajariku, ini tetap sampai tua kita. Dalam penganiayaan, dalam kesusahan, inilah pertahanan iman kita. Paulus berkata di ayat 32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ini tentang apa yang kita perlukan. Masakan dia menahan? Masakan dia tidak peduli makan minum kita, perut, pakaian? Kalau yang terbesar pun sudah diberikan. Ini bukan pertanyaan. Ini satu kemustahilan. Allah tidak mengaruniakan apa yang kita perlukan. Apa pergumulan Bapak Ibu Saudara hari ini? Firman Tuhan yang sudah 2000 tahun lalu betul-betul bukan saja relevan, tapi satu-satunya jawaban yang bisa menenangkan jiwa kita. Satu jawaban yang teguh, yang tidak tergoncangkan. Karena ini bukan satu filosofi, ide. Ini satu fakta. Di atas Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu, Yohanes menulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya jangan binasa. Rasul satu-satunya yang hadir saat penyaliban Yesus Kristus hanya satu, Rasul Yohanes. Karena dia mesti mendampingi Maria. Saat itu Yohanes yang sebelumnya disebut Rasul pemarah, anak guntur, setelah pulang dari Bukit Golgota, dia berubah. Dia menjadi Rasul kasih. Kenapa? Karena dia hadir saat penyaliban Kristus. Dan itulah yang dikatakan Paulus di sini ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Pertanyaan kedua, siapa yang menggugat? Ada yang menggugat. Iblis, setan, penuduh, pendakwa, roh-roh jahat, itu semua menggerogoti iman kita. Sehingga kita dituduh. Apakah tuduhan setan paling berbahaya? Kamu tidak dikasihi Allah. Tapi di sini Paulus berkata, siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus. Berarti Kristus Yesus menghakimi, menggugat. Kristus Yesus juga yang akan membenarkan orang yang percaya dan menghukum mereka yang menolak Kristus. Tapi di sini bagi kaum pilihan, Kristus Yesus yang telah mati bahkan telah bangkit. Dia mati untuk kita. Masakan dia tidak mengasihi?
Kita beli barang itu kalau mahal kita sayang. Ini kami beli iPhone XR. Ini second, tapi masih mahal. 8,8 juta. Ini hati-hati. Sama-sama handphone. Kalau sama-sama jatuh, pasti yang dikejar itu iPhone. Kenapa? Mahal. Allah membeli kita paling mahal dengan kematian anaknya. Kristus membeli kita, menebus kita kepada Allah Bapa supaya dosa kita diampuni. Dia mati bagi kita. Kalau dia mahal membayar kita dengan hidupnya, darahnya, kematiannya, masakan dia membuang kita? Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini bukan saat kita sudah bertobat baik-baik, melayani Tuhan, memuji Tuhan. Ini saat kita berdosa. Dia mengasihi kita, menyelamatkan kita. Karena apa? Karena Dia sudah menentukan untuk menebus kita. Dan inilah yang disebut Yeremia dengan kasih yang kekal. Kita baca dari Yeremia. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasih yang kekal, kasih yang tidak berubah, kasih tanpa syarat. Kita mengasihi seseorang, kenapa? Karena orang itu menarik, karena orang itu mengagumkan kita, karena orang itu teladan bagi kita, karena orang itu berjasa bagi kita. Kita mengasihi punya syarat, dan syarat itu dari orang itu sendiri. Tapi ketika Allah mengasihi kita tanpa syarat, dan kasih itu tidak tergantung orang yang dikasihi, kasih itu tergantung Dia yang menetapkan ingin mengasihi kita. Inilah yang dikatakan Yeremia, kasih yang kekal. Kita terkadang bersuka cita menggebu-gebu. Kita gampang berkata, Tuhan mengasihi aku. Tetapi ketika semuanya tidak berjalan dengan rencana kita, ada ketimpangan-ketimpangan tidak sesuai dengan pemikiran kita, ada tindakan-tindakan yang kita anggap tidak adil, kita akan berubah. Dalam hati kita, mungkin Allah menghukum aku, melupakan aku. Di sini Paulus dan Yeremia mengatakan, Paulus berkata, hanya Kristus yang mungkin, tapi Dia sudah mati, bahkan bangkit demi kita, bahkan duduk di sebelah kanan Allah, menjadi pembela kita. Inilah cinta kasih yang kekal. Dan di sini cinta Allah yang kekal ada 3. Past, present, future. Waktu lalu
kita berbuat dosa, Dia mengampuni. Saat ini kita dicobai. Inilah present. Dia setia. Ini yang dikatakan Ibrani pasal 4 ayat 15. Dia sama seperti kita, hanya tidak berdosa. Sehingga Dia sanggup menolong kita. Dan kita harus menanti pertolongannya. Kepada Yeremia dia berkata, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Banyak kita bisa menerima kasih Tuhan waktu yang lampau. Tapi sekarang bagaimana? Kita ragu. Kasih yang kekal di sini, kasih yang tidak berubah. Ya, ada lagi lagu Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah selama-lamanya. Itu dia. Tidak berubah kasihnya. Ini yang membuat kita aman dan masuk rencana Tuhan. Kasih yang kekal, aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikian Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Masih berdosa artinya di sini kita paling tidak layak dikasihi. Di sini kita bukan milik Tuhan, musuh Tuhan. Tapi sekarang sudah milik Tuhan, sudah diampuni. Masakan sekarang kita ragu kasih Tuhan? Harusnya kita lebih yakin Tuhan mengasihi kita. Oh, sepertinya ini egois. Tidak. Sepertinya ini kita menjadi fokus diri. Tidak. Ini menyatakan itulah fakta Tuhan mengasihi kita. Ketika kita masih berdosa, Kristus mati bagi kita. Demikian pasal 8 tadi ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus telah mati. Bahkan lebih lagi telah bangkit. Yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Kristus mati karena Allah demikian mengasihi kita. Kristus bangkit. Bangkit artinya Dia berkuasa melanjutkan kasih-Nya. Duduk di sebelah kanan Allah. Ini Dia yang diterima Allah. Dia yang diperkenan Allah. Dia yang berkuasa. Itu menjadi pembela kita. Kita perlu pembela. Kita tidak bisa membela diri. Karena kita lemah. Kita berdosa. Tapi ada satu. Dia yang mati, bangkit, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dialah yang berhak menjatuhkan hukuman bagi kita karena Dia hakim. Tapi Dia mati untuk kita supaya kita dibenarkan. Masakan Dia tidak peduli kepada kita? Dan kepada Dialah dipercayakan Allah Bapa keputusan penghakiman.
Sehingga apa yang diingatkan Tuhan melalui Nabi Yeremia, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, dan aku akan melanjutkan kasih setiaku. Yang lalu dosa kita sudah diampuni, yang sekarang dalam pencobaan dia sertai, masa depan, future, dia akan hadir dalam pengadilan, penghakiman kita. Siapa? Dia yang berotoritas, dia yang berkuasa, dia yang berdaulat, menjadi pendamping kita. Dan tujuannya mati untuk bisa melepaskan kita dari tuduhan, dari hukuman dosa. Ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Tadi Paulus, bukankah dia akan memberikan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia anaknya? Ini kebutuhan. Yang kedua, ada tuduhan. Siapakah yang berhak menuduh kita? Kristus. Tapi dia sudah mati, bangkit, duduk sebelah kanan Bapa, membela kita. Ada lagi musuh yang lain yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Apakah itu? Penindasan mungkinkah? Kesesakan mungkinkah? Penganiayaan mungkinkah? Kelaparan atau ketelanjangan mungkinkah? Bahaya atau pedang mungkinkah? Ini menyatakan kita boleh saja ditindas, kita boleh saja tersesat, kita boleh saja dianiaya, kita boleh saja kelaparan, atau kurang pakaian, ketelanjangan, atau dalam bahaya, atau pedang, seperti orang tua dari anak di Rwanda itu. Bisa saja terjadi. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Saya lihat tadi beberapa tafsiran. Ini berkata, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Terjemahan yang lain, karena engkau kami tidak ada jalan lain, berjalan dalam bahaya sepanjang hari. Demikianlah orang-orang yang ingin mengasihi Tuhan. Ada bahaya-bahaya sepanjang hari. Baik secara fisik, demikian secara rohani. Dengar ya, keputusan mengikut Tuhan itu, kita menantang musuh Tuhan. Dan musuh-musuh Tuhan akan menyerang kita. Oleh karena engkau, karena Allah, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Tidak ada jalan dalam hidup kami tidak berada dalam bahaya. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Betul-betul disembelih banyak. Abad mula-mula orang Kristen itu ada dibakar, dipenggal, ada disalib. Ada sebagian itu dimasukkan ke kandang singa. Kandang singa yang sudah dipagar besi, dibuat stadium, tempat orang menonton. Singa itu dilapari berapa hari, lalu orang Kristen diikat di tengah panggung itu, lalu dilepaslah
singa-singa yang sudah kelaparan itu. Jikalau engkau mengaku Yesus Tuhan, singa saya lepas. Demikian mulai papa, mama, sampai anak-anak. Dan salah satu panggungnya itu ada di Efesus. Sampai hari ini dipelihara, mengingatkan inilah saksi bagaimana orang Kristen bercurahan darahnya mati diterkam singa. Demikian masa itu. Bagaimana dengan kita sekarang? Kita sedikit sudah mengeluh. Sudah kita berkata kita paling susah hidupnya sepanjang sejarah, sepanjang dunia. Paulus di sini bukan menakut-nakuti, tapi ini satu kebanggaan. Masa akan sih itu satu kebanggaan? Ya, ini Paulus menuliskan satu kebanggaan. Karena Tuhan kami berjalan dengan bahaya, tidak ada pilihan. Kalau mau ikut Yesus, ada bahaya. Berbeda dengan teologi kemakmuran hari ini. Siapa yang ikut Yesus, sembuh total, kaya melimpah, sehat-sehat, tapi mati juga. Tapi Paulus berkata, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Bagaimana domba sembelihan? Domba itu turut, tidak melawan, dia taat. Dia dituntun ke depan, di depan itu kamar tempat menyembelih, penjagalan. Domba itu taat. Demikian bahaya orang-orang yang mengikut Kristus. Baik secara fisik, juga secara rohani. Dan sebetulnya secara fisik itu lebih ringan. Betul. Secara fisik itu lebih ringan. Secara peperangan rohani, jiwa kita diserbu. Tapi itulah salib mengikut Kristus. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Menang aja sudah hebat. Lomba lari menang. Waktu itu olahraga yang disenangi lari tinju. Sehingga Paulus pakai kedua ini. Seorang petinju yang menang itu senangnya luar biasa. Sudah berdarah-darah pun kalau menang masih sukacita, tertawa. Itu menang. Pelari pun demikian, lewat semua lawanannya. Dia pertama menyentuh garis finish. Gitu. Senangnya minta ampun. Tapi orang yang diselamatkan Tuhan melebihi orang-orang yang menang. Kapan? Dalam saat kita berada di bawah penganiayaan, kesusahan. Saat itu kita di bawah, di atas daripada orang-orang pemenang. Di atas sang juara. Apa namanya? Kalau sudah menang aja sudah hebat. Tapi lebih dari itu. Artinya itu apa? Yang kelihatannya nampaknya kita susah, menderita, kesulitan. Sepertinya ditinggal Tuhan. Kita bersama Tuhan, dikasihi Tuhan. Kita melebihi pemenang. Orang Kristen waktu itu. Kristen itu abad pertama sampai ketiga itu. Kristen itu nama ejekan. Karena Kristus disalib. Sampai abad keempat Konstantinopel.
anak Ratu Helena bertobat, saat itulah kekristenan menjadi harum. Karena dia merubah seluruh Asia Kecil menjadi Kristen. Dan itulah gedung Hagia Sophia didirikan. Sebelum itu Kristen itu ejekan. Mati kok Tuhan. Tapi Paulus ikut dalam barisan yang diejek itu. Paulus ikut dianiaya, dicambuk berapa kali, dipenjarakan, diadili, dihina. Tapi dia tidak tawar hati. Dia menulis kepada orang di Roma, kita lebih dari orang-orang yang menang. Itu tidak ada lagi di atasnya itu. Menang aja udah mentok. Di atas mentok menang. Itulah orang-orang yang sudah diselamatkan Kristus. 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia, oleh Kristus yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin baik maut, langsung yang paling menakutkan disentuh Paulus. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Paulus dengan semua ketakutan orang Kristen dia menjawab di sini. Apa yang kita takutkan? Tidak makan? Tadi bukankah di dalam anaknya kita menerima tuduhan Kristus pembela kita, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan. Tidak ada baik maut, hidup, malaikat-malaikat. Ini maksudnya setan-setan, malaikat yang jatuh. Pemerintah, termasuk COVID-19. Kuasa di atas, di bawah. Tidak ada satu makhluk lain. Tidak ada satu apapun yang akan memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah jaminan di atas semua jaminan. Kasih Allah, kasih yang kekal, kasih yang akan setia, melanjutkan mengasihi kita. Dia mengasihi kita dari kekekalan. Dia sudah memilih kita. Dia mencipta kita, kita jatuh ke dalam dosa. Dia menebus kita dengan darah Kristus. Dia membersihkan dosa kita. Dan Dia sedang menuntun kita kepada kemuliaan. Bersama Kristus, kita akan menyerupai Kristus. Disitulah semua keluh kesah, kelemahan, pencobaan, godaan sirna. Kasih Kristus yang setia akan menyertai kita. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Lagu ini terus mengingatkan kita kasih Kristus. Yesus kasih padaku, Alkitab mengajarku. Kristus mengasihi kita dengan mati bagi kita. Dia dikubur, bangkit dari kematian, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dialah yang dari permulaan saat ini sampai selama-lamanya setia mengasihi kita. Puji Tuhan, kita ada di dalam kasih Kristus yang tidak berubah, tidak dipengaruhi situasi, dan tidak tergantung kita, tapi tergantung dirinya yang mengasihi kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, biarlah sekali lagi roh Tuhan menerobos jiwa kami. Kami objek kasih Tuhan.
Engkau menyatakan kasih-Mu bagi kami. Ketika kami masih berdosa, Engkau menyuruh anak-Mu yang tunggal mati bagi kami. Ampunilah kami jikalau terkadang kami curiga atas pemeliharaan Tuhan. Kadang kami takut Tuhan tidak memberikan apa yang kami butuhkan. Firman-Mu menegur kami, masakan Tuhan tidak memberi? Dia yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, tentu Dia memberikan bersama anaknya. Tolonglah kami beriman kepada Tuhan lebih dari sebelumnya. Menyahkanlah ya Tuhan pekerjaan iblis yang terus mengganggu iman kami. Biarlah mata iman kami melihat cahaya kemuliaan-Mu menembusi awan tebal. Dan biarlah hati kami teguh, Tuhan pembela kami. Tidak ada suatu pun yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Kasih yang terus menyertai kami. Biarlah malam ini satu malam di mana kami diingatkan dan diteguhkan. Kami pasti bertemu Kristus muka dengan muka. Dan kami akan dimuliakan bersama Dia. Dirangkul Kristus dan disayangi Kristus untuk selama-lamanya. Terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Dalam nama Kristus